Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bu Indri dari Jatim Belinda, Pak Ranaga, terus Fitria Ayani dari Bank DKI, Raihan dari Media Jaya, dan teman-teman sekalian baik dari provinsi maupun dari wilayah. Hari ini acaranya tunggal, yaitu penyajian berita statistik rutin. Nanti saya akan dibantu oleh Pak Dodi di samping saya, Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi DKI, menjelaskan rinci daripada perkembangan inflasi. Saya menyampaikan secara umum, dan kemudian nanti akan kita akhiri dengan diskusi barangkali kalau ada, atau tatap muka langsung dengan Pak Dodi yang tahu betul mengenai seluruh inflasi. Kita mulai saja ya. Jadi berbicara inflasi ya, kita ini baru pertama kali ini inflasi kita pada bulan September ini masih lebih tinggi dibanding nasional ya. Nasional deflasi tadi sudah dibacakan minus 0,35% atau inflasi minus 0,35%, sedangkan kita 0,21%. Ya. Angka ini menurun dibanding bulan Agustus. Kalau bulan Agustus 0,95%, jadi penurunannya juga cukup tajam. Dari 0,95% pada bulan Agustus menjadi 0,21% pada bulan September. Kemudian kalau kita lihat inflasi selama 9 bulan itu 7,05%. Jakarta ya. Nasional masih lebih tinggi 7,57%. Jadi kita masih lebih rendah dibanding nasional. Kemudian kalau kita lihat year on year 12 bulan ke belakang, DKI mencatat 8,37%, nasional 8,40%. Ya, masih lebih rendah DKI, nasional masih lebih tinggi. Walaupun angkanya tidak banyak berbeda. Dan kita lihat inflasi terendah secara nasional itu di Singkawang, sedangkan inflasi tertinggi di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu ibu kota Kepri. Kalau deflasi terendah dijumpai di Surabaya. Ini Surabaya sudah deflasi minus 0,02, sedangkan tertinggi dijumpai di Sorong 4,28%. Lanjut ya. Ini kita lihat kalau kita dibandingkan dengan provinsi lain ya, sebelah kanan ini deflasinya ya di bawah itu. Jadi dari 66 kota, 13 kota inflasi 13. Sedangkan 53 kota deflasi. Jadi kira-kira 80% jumlah kota yang diteliti deflasi. Sedangkan 20% dari jumlah kota yang diteliti inflasi. Jakarta menduduki peringkat ke-9 dari ke-13 kota merah. Kemudian dilanjutkan dengan ekspor. Berbicara ekspor, ya, tadi Pak Suryamin juga menyampaikan ekspor secara nasional pada bulan Agustus dibandingkan bulan sebelumnya menurun sama ya. Di Jakarta, ekspor yang melalui Jakarta sebelah kiri itu adalah ekspor yang melalui Jakarta juga mencatat penurunan bila dibanding bulan Juni. Jadi kelihatan penurunannya 32,77%. Tadi nasional disebutkan minus 12,7%. Begitu pula kalau dibandingkan bulan Agustus tahun lalu menurun 14,12%. Nasional tadi sudah turun 6,31%. Kecenderungannya turun ya.
secara nasional maupun Jakarta, yang melalui pelabuhan Jakarta. Khusus produk DKI, ya di bawah tengah itu ya. Kita lihat produk DKI juga mencatat penurunan pada bulan Agustus ini sebesar 31,40% dibanding bulan Juli. Demikian pula kalau dilihat dari year on year dibandingkan tahun lalu juga mencatat penurunan 14,09% untuk DKI, produk-produk DKI. Kemudian impor ya, ekspor menurun, nasional DKI juga menurun, impor juga menurun, nasional maupun DKI. Kita lihat DKI mencatat penurunan 29,49%. Berarti nasional 25,20%. Begitu pula jika dibanding tahun sebelumnya, bulan Agustus tahun 2012, tercatat impor juga menurun. Jadi ekspor maupun impor, nasional maupun DKI, ada kecenderungan penurunan. Kemudian kalau kita lihat komoditi barang impor itu ya, lanjut. Kita lihat di sini terlihat, itu dilihat pada kolom 5 ya, sebelah kanan itu. Ya. Barang modal itu penurunannya cukup tajam. Ya. Dari 20 miliar dolar pada Januari Agustus 2012 barang modal ya, menjadi 16,02 miliar dolar pada Januari Agustus 2013. Turunnya cukup tajam, 4 miliar kumulatif Januari. Sehingga persentasenya juga menurun ya, dari 31,54% menjadi 26,52%. Ini impor yang melalui pelabuhan Jakarta. Lanjut, pariwisata. Berbicara tentang wisatawan, ini trennya agak berbeda ya. Pada bulan Agustus, jumlah wisatawan mancanegara wisatawan asing yang datang melalui Soekarno-Hatta, pintu masuk Soekarno-Hatta, Tanjung Priok dan Halim sebanyak 145.000 lebih. Ya. Bulan Agustus. Maaf, 194.204 ya. Itu dari 3 pintu tadi ya. Kemudian kalau ini dibandingkan bulan Juli 2013, maka terlihat ada penurunan. Bulan Juli itu 195.070 atau turun 0,45%. Sementara dari nasional mencatat peningkatan, ya. Peningkatannya 7,24%. Ya. Jadi untuk 3 pintu ini, ya, kita mencatat penurunan. Kemudian kalau kita lihat Januari Agustus 2013 terhadap Januari Agustus 2012 masih mencatat kenaikan 10,03%. Jadi kenaikannya masih tinggi. Walaupun tadi bulan Agustus itu menurun dibanding bulan Juli. Nanti akan dijelaskan wisatawan dari mana saja. Apakah tetap dari Arab, Cina, Malaysia, tentunya ada sedikit-sedikit pergeseran. Lanjut. Nah ini trennya terlihat ada penurunan ya, jumlah kunjungan wisman pada bulan Agustus 2012. Tapi kalau kita lihat trennya, barangkali memang siklusnya memang
puncak daripada kunjungan Wisman ini memang ada kaitannya juga dengan perkembangan ekonomi global. Di mana kalau perkembangan ekonomi global membaik, biasanya minat wisata itu relatif lebih tinggi. Itu tujuan Wisman. Dan nanti dampaknya pada tingkat penghunian kamar. Kita lihat selanjutnya, kita lihat tingkat penghunian kamar. Kita lihat tadi jumlah Wisman menurun, begitu pula dengan tingkat penghunian kamar. Tadi ini Wisman dan Wisman tadi khusus. Tingkat penghunian kamar pada bulan Agustus itu 54,48%. Ini menurun dibanding bulan Juli 57,26%. Menurunnya 2,78 poin. Tapi jika dibanding bulan Agustus tahun lalu, masih mencatat peningkatan 3,46 poin. Jadi kan Wismannya berkurang, maka tingkat penghunian kamar juga ada pengaruh. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan secara global oleh Bapak Pimpinan Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan inflasi, ekspor impor dan pariwisata DKI Jakarta. Kita mulai dari IAK ya, inflasi DKI Jakarta bulan September 2013 tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan ya, sebesar 0,21%. Inflasi Jakarta bulan September 2013. Ya, memang ini kalau dibandingkan dengan inflasi nasional, ternyata nasional mengalami deflasi karena hampir sekitar 80%, kotak dari 66 ya. Itu cuma 13 saja yang mengalami inflasi, dengan sisanya 53 mengalami deflasi. Sehingga memang secara nasional jadi tertarik itu menjadi deflasi 2,49%. Tapi ternyata karena kota-kota lain mengalami inflasi dan banyak, sehingga secara nasional tertarik menjadi deflasi. Biasanya polanya khusus inflasi itu biasanya DKI Jakarta atau Jakarta inflasi Jakarta itu di bawah inflasinya dari 7 kelompok pengeluaran itu 4 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi ya. 3 kelompok pengeluaran justru mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok pengeluaran sandang ya, yang mencapai 5,38%. Diikuti kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yang mencapai 0,95%. Kemudian makanan jadi, minuman rokok dan tembakau 0,75%. Dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,37%. Sedangkan yang mengalami penurunan indeks atau deflasi adalah kelompok bahan makanan, transport, komunikasi dan jasa keuangan dan kelompok kesehatan. Ya, masing-masing minus 2,37%, minus 0,80% dan minus 0,1%. Nanti kita lihat nih. Komoditinya apa sih yang inflasi dan komoditi apa sih yang mengalami deflasi? Tadi, nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, yang terjadi inflasi ya, ini dari 10 komoditi terbesar yang memberikan sumbangan inflasi di DKI Jakarta. Pertama adalah emas perhiasan. Ini kemungkinan besar terdapat dari harga emas internasional ya. Indonesia sekarang masih tinggi ya Pak ya. Yaitu emas perhiasan mencapai sumbangan inflasinya 0,4984%, diikuti oleh tempat-tempat rekreasi. Nah, ini harga ini naik juga nih. Ya. 0,0749% nasi dan nasi goreng, nasi campur. Nih Bapak Ibu sekalian yang suka
beli nasi goreng, nasi campur, nasi uduk, ternyata digaji menimbang inflasi cukup besar ya. Posisi yang ketiga 0,0450%. Daging ayam ras juga ya, kemarin sedikit ada gangguan ya dengan ayam ras itu 0,0453%. Soto ya 0,0389%. Karena daging ayam rasnya naik, sotonya kan salah satunya kan banyak dari ayam kan. Nah, jadi pengaruhnya juga punya efek ya, 0,03%. Kalau menurut kawasan itu ekspor produk DKI Jakarta ya, terbesar ke kawasan Asia, mencapai 35,60% dari total ekspor produk Jakarta. Tapi justru mengalami penurunan kalau dibandingkan dengan Agustus 2013 itu sebesar minus 24,95%. Lanjut kita lihat negaranya. Ini produk sekalian. Jadi turunnya ekspor produk DKI Jakarta yang mencapai minus 31,40% Agustus 2013 dibandingkan Juli 2013, itu hampir dari 12 negara ini rata-rata memang ternyata mengalami Malaysia, kemudian Cina, kemudian ini Arab tertinggi nih ya. Malah waktu bulan kemarin karena puasa ya, dia sempat turun ya. Sekarang Arab dominan itu mencapai 19.885 kunjungan atau mencapai sumbangsinya 10,24% dari total wisman yang masuk ke Jakarta. Arab di sini sekarang, bagus sekali. Ya. Dan kalau tidak salah, pertumbuhannya dibandingkan dengan bulan Juli 2013, ya 1000%. Dari 1.697 kunjungan menjadi 19.885 kunjungan. Tetapi naiknya kebangsaan Arab ternyata enggak mendongkrak pertumbuhan total wisman yang masuk ke Jakarta. Karena diturunkan totalnya minus 0,45%. Karena ada beberapa kebangsaan yang menarik, seperti Cina yang dominan kedua, ya. Kemudian Jepang yang dominan keempat, dan Singapura yang dominan kelima, ya. Itu mengalami penurunan dibandingkan dengan Juli 2013. Terima kasih Pak Dodi. Jadi itu ya yang bisa kami sampaikan. Bahannya sudah dibagi ya, bapak-bapak ibu sekalian ya. Ada ini ya, info stok juga ada ya. Nah, mudah-mudahan bisa disebarluaskan. Nanti kalau ingin pertanyaan yang lebih serius ya, langsung dengan Pak Dodi. Di mana Pak Dodi? Di sini atau? Siap. Di mana saja siap. Dengan demikian saya akhiri pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bulan depan direncanakan ada rilis pertumbuhan ekonomi ya, serta industri sedang ya. Jadi pertumbuhan ekonomi triwulan 3, kemudian pertumbuhan ekonomi wilayah, dan pertumbuhan industri manufaktur, industri besar sedang di DKI Jakarta. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa hadir. Terima kasih atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.